Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3C yang beranggotakan saya sendiri Ditya Pratama, lalu ada Farhan Nazari, Ezra Andika, dan Agil Cesar Ariman. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai prototipe UI dari sistem informasi penjualan PT Erlangga Mahamiru. So, mungkin di sini kami akan mulai dari pelanggan. Baik, di sini dari pelanggan untuk alurnya itu di sini akan memilih sebagai pelanggan, kemudian pelanggan memasukkan username dan password sebagai pelanggannya, kemudian dilakukan login. Sehingga untuk pelanggan ini halaman selanjutnya itu ada landing page-nya dan kemudian ada beberapa buku katalog yang terdapat pada halaman landing page. Ini ada buku fiksi dan untuk buku fiksi isinya adalah sebagai berikut. Kemudian ada buku non fiksi, ada buku pelajaran dan buku petunjuk. Kemudian untuk pelanggan ini juga untuk icon yang terdapat di atas seperti icon notifikasi yang berisikan tentang informasi-informasi terkait tentang informasi PT Erlangga Mamerunya. Kemudian ada keranjang, halaman keranjang yang berisi tentang buku-buku yang dimasukkan ke dalam keranjang yang akan dibeli nantinya. Kemudian selanjutnya itu ada halaman promo yang di sini berisi tentang buku-buku yang baru dihadirkan dalam perusahaan ataupun dalam diskon. Kemudian ada titik tiga di atas untuk pelanggan di sini berisikan tentang informasi diskon, layanan pelanggan dan tentang perusahaan. Kemudian ada juga untuk pilihan logout. Untuk informasi diskon di sini berisi tentang buku-buku yang diskon sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kemudian untuk layanan pelanggan dan perusahaan di sini berisi tentang kontak yang dapat dihubungi pelanggan untuk menghubungi perusahaan serta alamat perusahaan. Dan selanjutnya di sini apabila pelanggan ingin beli sampai dengan pembayaran, di sini akan memilih buku obat herbal dalam keluarga yang kemudian dimasukkan ke keranjang dan di sini untuk melakukan pembayaran produknya dipilih total 230.000 sebagai total keseluruhan harga buku. Untuk metode pembayarannya dapat dilihat, kemudian apabila ditekan, maka akan munculkan bukti transaksi dari pembayaran yang dilakukan. Dan untuk selanjutnya, setelah dilakukan aktivitas, kemungkinan aktivitas yang dapat dilakukan oleh pelanggan, maka akan dilanjutkan oleh peran selanjutnya. Baik, mungkin selanjutnya akan didemonstrasikan mengenai admin. Pada admin, setelah mereka memasuk dalam sistem informasi, maka akan disuruh menginputkan sebuah username dan password untuk melakukan login. Dan jika berhasil, akan muncul menu tampilan pemilihan buku ataupun pelanggan. Ketika klik buku, terdapat 4 pilihan yang mana merupakan buku fiksi, buku non-fiksi, buku petunjuk, dan buku pelajaran. Contohnya akan diklik buku fiksi, akan terdapat tampilan katalog dari buku fiksi itu sendiri. Di sini admin bisa melakukan penambahan buku maupun pengurangan buku. Pada penambahan, admin akan memasukkan informasi buku yang ada. Contohnya seperti judul buku, deskripsi buku, sampai cover bukunya. Setelah diisi seluruh informasi buku yang diperlukan, dan bisa langsung ditambahkan. Selain menambahkan buku, admin juga bisa untuk menghapus buku yang ada pada katalog. Contohnya, di sini admin ingin menghapus buku Five Nights dan jika dihapuskan akan muncul tampilan buku berhasil dihapuskan. Dan admin bisa melanjutkan untuk pemilihannya kembali ke dalam pemilihan menu buku maupun menu pelanggan. Dan jika admin mengambil menu pelanggan, akan muncul tampilan data-data dari para pelanggan yang mana di sini juga bisa admin untuk menambahkan maupun mengurangi pelanggan yang ada. Dan jika telah selesai, pihak admin bisa melakukan logout. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sales. Baik, di sini untuk menu login Sales, yang pertama yaitu masukkan username dan password dari Sales itu sendiri. Nah, Sales di sini berfungsi untuk mendaftarkan pelanggan baru yang ingin melakukan pemesanan. Yang pertama memasukkan nama, nomor handphone,
alamat, email, username, dan passwordnya. Apabila telah dimasukkan, maka eh, langsung menuju menu landing page untuk pemesanan buku. Untuk pilihannya semuanya sama seperti yang telah disebutkan seperti tadi. Setelah itu, sales dapat melakukan logout untuk ke menu selanjutnya. Selanjutnya itu kami akan mencoba dan mendemonstrasikan mengenai aktor pimpinan. Pada pimpinan ini, fungsi pimpinan di sini ini untuk melihat untuk melihat laporan laporan yang ada, baik laporan penjualan maupun laporan pelanggan. Pada bagian awal itu terdapat halaman login di mana pimpinan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian terdapat halaman laporan di mana jika dilihat pada pilihannya terdapat laporan penjualan dan laporan pelanggan. Salah satunya dapat diklik laporan penjualan, eh, di mana dapat dicontohkan pada laporan penjualan pada bulan Juli. Di mana pada bulan Juli ini terdapat informasi mengenai penjualan dari jenis-jenis buku dan terdapat total penjualannya. Eh, eh, Ah, Selanjutnya tuh eh, data pada bulan yang lain bisa dilihat pada layar, dan pilihan yang lain yaitu laporan dari pelanggan. Setelah setelah laporan dari melihat dari laporan itu, eh, pimpinan bisa melakukan logout dengan cara yang sama, yaitu melakukan pilihan pada logout, kemudian akan kembali ke halaman awal, tampilan awal. Selanjutnya itu kasir. Kasir di sini itu fungsinya untuk membuat struk penjualan dan memverifikasi dari pembayaran. Pada halaman awal, sama seperti sebelumnya, itu terdapat tampilan login, di mana kasir di sini melakukan login dengan cara yang sama, yaitu menginputkan username dan password. Kemudian terdapat eh, terdapat eh, pesanan dan bukti transaksi, data pesanan dan bukti transaksi. Kemudian di sini kasir dapat melakukan verifikasi pembayaran. Kemudian setelah melakukan verifikasi pembayaran, terdapat tampilan bahwa pembayaran telah selesai, telah terverifikasi. Kemudian kasir dapat melakukan logout sama seperti aktor-aktor yang lain. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari prototipe UI kelompok 3C. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.